Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena kita diberi kesempatan di hari Sabtu 4 Februari 2023 ini untuk bersama-sama menerima berkat rohani. Renungan hari ini berjudul aktif atau pasif. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat ke-8. Demikian bunyinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudaraku, salah satu sikap yang paling menonjol dari Nabi Yesaya adalah aktif dalam meresponi panggilan Tuhan. Bagi seorang hamba Tuhan, ayat tentang panggilan Yesaya dan jawabannya ini menjadi salah satu ayat emas yang mendorongnya di dalam pelayanan. Pada dasarnya, Yesaya memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak. Tetapi ia tidak mengambil sikap menjauhi atau menolak, melainkan mengajukan dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Ia bisa saja mengajukan nama orang lain kepada Tuhan, tetapi ia tidak melakukan hal itu. Apakah karena ia sedang mempromosikan dirinya sendiri? Atau karena ia tidak mau Tuhan memilih orang lain? Atau mungkin saja ia sedang berpikir bahwa Tuhan sedang mempertanyakan siapakah yang ingin jabatannya dinaikkan? Tidak, sama sekali tidak. Sesungguhnya Yesaya mengetahui dengan baik kondisi kerohanian bangsa Israel yang hancur. Dan ia tahu bahwa menjadi utusan Tuhan tidak mudah dengan melihat bagaimana hidup para nabi sebelumnya. Yesaya juga sudah tahu bahwa ia akan menghadapi penolakan, hinaan, dan cercaan. Tetapi hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk menjadi wakil Tuhan. Pada dasarnya, melayani Tuhan sangatlah mulia dan mengagumkan. Tetapi tidak semua orang berpikiran demikian. Bagi sebagian orang, mendapat panggilan untuk melayani Tuhan seperti sebuah malapetaka. Karena dalam melayani Tuhan tak dapat dipungkiri bahwa kita harus menyangkal diri dan melakukan hal-hal yang tidak kita kehendaki. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi Yunus untuk menolak panggilan Tuhan. Ia tidak ingin menyangkal keinginannya, terlebih lagi harus mengampuni suatu bangsa yang telah menghancurkan bangsanya. Berbeda dengan Yesaya, Yunus langsung ditunjuk Tuhan. Tuhan tidak bertanya kepadanya. Itulah yang membuat orang-orang ketika membaca kisah Yunus langsung memberikan tanggapan negatif karena penolakannya. Walau demikian, tetap saja ada orang yang memilih untuk mengikuti jejak Yunus ketimbang mengikuti jejak Yesaya. Orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang aktif merespon setiap kesempatan yang terbuka di hadapannya. Sekalipun awalnya bisa saja ia ragu-ragu. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia sekuler. Orang yang aktif melakukan pekerjaannya dan cepat tanggap dalam setiap kesempatan sudah dipastikan akan mendapatkan promosi yang lebih cepat daripada orang yang pasif dan hanya menunggu diperintah baru melakukan sesuatu. Mazmur pasal 75 ayat 7 dan 8, demikian bunyinya. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara-saudara, promosi atau peninggian memang datangnya dari Tuhan. Tetapi bukan berarti kita cukup berdiam diri saja dan pasif, tidak melakukan apa-apa. Tuhan akan mempromosikan orang yang layak ke tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saat ini ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, maka raihlah kesempatan itu. Jangan melemparkannya kepada orang lain. Karena itu marilah, pagi ini kita tentukan jawaban apa yang akan kita berikan kepada Tuhan saat Tuhan
memanggil kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan pekerjaan yang perlu dikerjakan. Apakah jawaban kita, "Ini aku, utuslah aku Tuhan," atau "Ini aku Tuhan, utuslah dia"? Jawaban mana yang akan saudara berikan pada saat Tuhan memanggil saudara untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang saudara kerjakan sekarang? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan suatu contoh dari kehidupan Nabi Yesaya yang selalu aktif dalam merespon setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, bimbinglah kami Bapa, supaya kami juga menjadi orang yang aktif, bukan orang-orang yang pasif, tetapi kami selalu siap untuk melakukan apa yang Engkau suruhkan kepada kami. Kami pun rindu supaya hidup kami ini bermanfaat atau menjadi berkat buat barang siapa saja yang bertemu dengan kami. Karena itu, tolonglah kami, kuatkan kami Bapa, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau tentukan bagi kami sesuai dengan talenta yang telah Tuhan letakkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri, tetapi Roh Kudus yang selalu akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan penyertaan-Mu selalu ada pada setiap pribadi kami, anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada banyak kunci kesuksesan. Salah satunya adalah menjadi orang yang aktif. Selamat berakhir pekan, saudara-saudara. Biarlah renungan hari ini kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, sehingga kapanpun Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan pekerjaannya yang mulia, kita pun siap melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.